Kita teori the winner takes all, bukan hanya perusahaan atau usaha, namun negara pun ingin mendominasi karena sebagai pemenang mereka bisa mengatur dan mengendalikan sebuah negara atau sebuah wilayah. Ketika pasar masih terbagi-bagi, maka pemainnya akan bunuh-bunuhan demi survival of the fittest berlaku. Yang fit, yang survive. Fit itu bisa dikatakan dengan bahasa lain yang licik, yang pintar, yang cerdik, yang hidup. Ketika pasar mulai duopoli, maka keduanya akan membangun aliansi masing-masing. Seperti duopoli Cina, Amerika menguasai pasar dunia. Masing-masing pihak cari bolo atau cari teman. Siapa teman mereka masing-masing? Amerika plus negara barat dan aliansinya versus Cina dengan negara penerima obor Cina atau dana Cina. Saat ini sebenarnya sudah terjadi yang namanya duopoli, yaitu 2G, bukan 20G negara 20 lagi, tapi hanya 2G. Duopoli tadi persaingan dua raksasa pasti akan mematikan siapapun yang tidak berpihak dengan mereka. Dalam jangka panjang pasti salah satunya akan kalah dan kemudian terjadilah monopoli atau the winner takes all terjadi. Maka untuk memenangkan perang tersebut, Amerika melakukan banyak front atau banyak serangan ke Cina dari berbagai sudut. Pertama, perang tarif, yaitu harga barang Cina masuk Amerika dipajaki tinggi. Lalu seperti yang saat ini terjadi, perang dagang. Kalau perang tarif adalah pajak impor, kalau perang dagang adalah bahan baku dan bahan dasar produksi mulai saling dibatasi, bahkan tidak boleh diambil atau tidak boleh ditransaksikan. Lalu perang currency, di mana dolar ditarik, yang berefek negara Cina langka dolar. Cina pasti perlu dolar untuk beli barang kebutuhan seperti minyak, gas, batu bara. Cina sumber energinya impor. Kemudian yang pasti dilakukan adalah dinaikkannya harga komoditi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Dalam tahun 2020, 2021, 2022, hal ini akan terjadi berdasarkan informasi pengamat kebijakan luar negeri Amerika yang tertera dalam tulisan di Foreign Affairs Magazine Desember 2019. Kemudian Amerika menggunakan strategi HAM serta demokrasi. Uighur dimainkan isunya. Negara muslim dunia digosok untuk menyerang Cina. Ditambah demokrasi Hong Kong menggoyang mainland Cina. Ini adalah senjata klasik Amerika. Masuk melalui Hong Kong, Cina terus digoyang oleh Amerika. Cina bisa kalah di Hong Kong. Hong Kong dianggap sumber pemahaman barat oleh Cina. Maka masa depan Hong Kong sangat suram. Saat ini Cina memindahkan semua aktivitas Hong Kong ke Shanghai. Shanghai jadi hub baru. Shanghai jadi Hong Kong baru. Dengan diberikan kekuasaan dan keleluasaan bergerak seperti Hong Kong, Shanghai akan jadi kekuatan ekonomi baru seperti yang dikatakan oleh Xi Jinping. Namun dunia melihat demokrasi menjadi virus mengerikan bagi Cina. Cina takut sekali pemikiran barat, yaitu demokrasi masuk ke Cina. Tetapi banyak pengamat menyatakan bahwa perjanjian Deng Xiaoping dengan Ronald Reagan dulu yang menuntut Cina demokrasi, saat ini 40 tahun kemudian bisa terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Xi Jinping, pemimpin sekarang, kuat sekali pengaruhnya, namun tekanan trade war, perang tarif plus perang currency dan perang energi bisa memukul Cina dengan keras, yang akan membuat pertahanan Cina jebol itu dengan apa senjata terhunus masuk ke tubuh Cina, yaitu dengan demokrasi. Tekanan Amerika untuk menjadi monopoli akan memaksa Cina menerima demokrasi adalah perang yang rumit. Cina diprediksi akan mengadakan election atau pimpinan daerah menggunakan voting sebelum tahun 2030. Dan ini sebuah game changing. Demi Cina tetap menjadi raja pasar dunia, Cina pasti akan berstrategi dan mulai mengambil demokrasi kecil, yaitu dengan diadakannya election. Dengan adanya election, bukan serta-merta akan menjadi multi partai seperti di Indonesia negara Cina itu. Tidak. Tetapi tetap menjadi single party country seperti saat ini, yaitu hanya ada PKC, Partai Komunis Cina, di Cina. Seperti halnya beberapa negara yang single party country seperti Meksiko, akan tetap satu partai di negara Cina itu. Namun pemilihan gubernur, pemilihan wali kota di Cina nanti akan pakai election. Namun untuk posisi di kepartaian seperti petinggi Politbiro, PKC Partai Komunis Cina ketuanya dan presidennya, tetap elitnya yang bermain, tetap internal partai yang menentukan. Perubahan ini akan membuat Amerika menjadi mendominasi dunia secara ekonomi. Cina akan penuh toleransi. Dalam bahasa lainnya, mengalah. Walaupun masih getem-getem, ingin melewati Amerika, tetapi di tahun 2030 belum bisa Cina melakukannya. Selain mendapat tantangan dari pasar besar ketiga di dunia, yaitu India, yang memang di belakangnya India ada Inggris dan Amerika yang membantu, yang membuat India sebagai penyuplai global production chain. Di mana pemain lain, global production chain adalah
negara Vietnam. Indonesia belum dapat jatah apa-apa. Selain karena kebijakan masih salah baca, masih menganggap bisa hidup dari Cina. Dan Amerika dianggap hanya sebagai pelengkap oleh Indonesia. Harus digunakan alternatif ketiga, bukan ke Cina, bukan ke Amerika. Namun pendulum ketiga di mana Indonesia masih belum mengerti akan sulit juga menggunakan strategi pendulum tengah tadi. Efek dari demokrasi Cina. Cina mendapat jatah membangun Afrika. Dan di tahun 2030 Cina akan menguasai GDP Afrika hingga 50%. Dan di tahun 2045 60% barang di Eropa adalah buatan Afrika dengan teknologi Cina. Disinilah Cina mulai mendominasi dunia di tahun 2045 ke atas. Ujung dari semua bisnis ini adalah geopolitik as usual. Permainannya bukan ekonomi, tetapi politik dunia. Adakah pemain baru nantinya? India kah? Atau bahkan Indonesia? Saya memiliki mitra bisnis di Singapura yang perjalanan kehidupannya menarik untuk dipelajari. Dia aslinya warga Malaysia, terlahir di Malaysia. Di tahun 80-an ketika usianya belasan tahun, dia memilih merantau ke Singapura dan menjadi warga negara Singapura. Menariknya, dia ingin jadi warga negara Singapura bukan tertarik dengan Singapuranya, tetapi ingin menjadi warga negara Singapura agar dia bisa ke Cina daratan, ke mainland China. Karena dulu Malaysia tidak punya hubungan diplomatik dengan Cina Tiongkok. Kita semua tahu apa yang terjadi di Cina sewaktu revolusi budaya dari tahun 1966 hingga 1976. Mao Zedong, Cultural Revolution, membabat semua para pembangkang yang menciptakan efek taat pada seluruh bangsa Cina saat ini. Takut dengan PKC, Partai Komunis Cina. Di tahun 1989 terjadi lagi revolusi kedua yang diawali dengan Tiananmen Tragedy yang melahirkan sebuah sejarah baru yaitu The New Tiananmen Papers. Sahabat saya Jackson namanya, ini punya visi yang tajam. Visi tentang masa depan Cina di awal tahun 80-an. Bayangkan, Jackson kala itu hanya pemuda 18 tahun. Dia mengatakan Cina akan menjadi great country atau negara besar. Gila gak tuh? Bagaimana dia bisa memiliki pandangan segitu jauh? Itulah salah satu ilmu laduni miliknya yang ternyata saya jadi paham di kemudian hari tentang ilmunya yang diajarinya kepada saya. Bagaimana melihat visi ke depan. Jackson dan saya bermitra bisnis sudah lebih 15 tahun hingga saat ini. Akhirnya saya ketularan juga bagaimana melihat masa depan versi Jackson. Kita lanjutkan cerita Jackson melihat Cina. Dia pun ingin ke Cina dan yang terbaik adalah dengan menjadi warga negara Singapura. Di tahun 85-an dia ke Cina di usia 23 tahunan kira-kira. Masih bolak-balik, namun ketika Tiananmen terjadi di tahun 89, sejak saat itu dia menetap di Cina. Cina dengan Deng Xiaopingnya melakukan revolusi ekonomi gila-gilaan. Hal ini tidak diterima oleh banyak ekonom dunia karena doktrin keilmuan ekonomi mereka yang melekat adalah printing money itu menimbulkan inflasi, tapi tidak bagi Deng Xiaoping, tidak bagi Cina. Renminbi dicetak berdasarkan proyek dan proyeknya harus proyek produktif. Lalu bagaimana dana tersebut dikucurkan? Ada 3 zona tanah di Cina. 1 zona industri, 2 zona niaga, 3 zona perumahan. Kalau Anda memiliki lahan di zona industri, maka tanah tersebut kalau dijaminkan ke bank akan mendapatkan nilai 150%. Sekali lagi, 150% alias 1,5 kali nilai tanah tersebut. Kalau di Indonesia, tanah yang dijaminkan uangnya hanya keluar 70% dari nilai apresialnya. Logikanya begini, tanah tadi akan dibuat pabrik. Nilai tanah katakan 100 juta rupiah. Kalau dijaminkan keluarnya 150 juta, lalu dibuat pabrik di atasnya, maka nilai baru atas aset tersebut adalah 100 juta tanah plus 150 juta nilai pabrik, jadi 250 juta, betul ya? Dan sekali lagi, yang dijaminkan pinjaman hanya 150 juta. Jadi aset masih lebih besar dari pinjaman. Alias bank kalau meminjamkan, bank masih aman. Sekali lagi, kita lihat sistem di Indonesia.
tanah yang 100 juta tadi keluar uang pinjamannya hanya 70 juta, 70% saja. Lalu karena nilai pabriknya 150 juta, maka yang 80 juta pemiliknya menyetor uang lagi. Dalam perhitungan pembukuan bank, pinjaman 70 juta, aset yang dipegang 250 juta. Lah itu gablek namanya, itu namanya lintah darat bank sistem di Indonesia itu. Karena itu saya selalu mengatakan, bank di Indonesia dan orang bank itu, terutama bagian kredit, adalah rentenir berdasi yang dilindungi oleh negara. Kembali ke Cina. Kalau tanah niaga, pinjamannya bisa keluar 130% atau 1,3 kali. Kalau perumahan, 1:1 alias 100%. Disinilah Jackson membangun pabrik besar di Cina. Selama 20 tahun Jackson membangun banyak pabrik untuk dikirim ke Amerika produknya. Dan pada tahun 2010, Jackson menjual seluruh asetnya yang di Cina tersebut dan membawa balik ke Singapura dengan nilai 1,5 billion Singapura dolar. Kira-kira dia pensiun sekarang, dia hanya jadi angel investor. Sekali lagi, dia saat ini hanya menjadi investor. Salah satunya invest dan bermitra dengan saya. Jadi ke depan bagaimana? Ada baiknya Indonesia meniru sistem Cina. Printing money berbasis proyek dan proyeknya bisa meminjam hingga 150% dari nilai jaminan, dari nilai aset. Sekali lagi, mudah-mudahan faham ya para pejabat di Indonesia ini. Kalau faham dan dipraktekkan, Indonesia tahun 2030 pasti menjadi negara besar. Ini semua diambil oleh pemerintah Cina, Pak. Kami hanya produksi saja, terus nanti ada badan pemerintah yang membeli. Demikian seorang Cina yang bisa berbahasa Indonesia cukup lancar walau tidak pernah ke Indonesia. Dialog ini terjadi beberapa tahun yang lalu saat saya belanja toilet di sana. Dia menjawab pertanyaan saya yang terheran-heran mengapa produksi toiletnya banyak banget. Lokasi ini di mana? Kami berjalan hanya 1 jam melewati kota pelabuhan Shenzhen. Sampailah kami kepada sebuah kota yang semuanya terdiri dari bangunan ruko 3 lantai. Mungkin bukan kota tepatnya, desa, kecil banget kok. Namun hebatnya adalah desa tersebut memproduksi hal yang sama, yaitu WC, toilet. Satu desa memproduksi barang yang sama. Kalau boleh memberi ilustrasi agar bisa membayangkan daerah tersebut adalah seperti ini. Jajaran ruko berbaris berlapis lurus panjang, semua sama kefungsiannya. Setiap rumah yang Anda lihat, lantai bawahnya showroom, di atasnya tempat produksi, di atasnya lagi rumah tinggal. Semua sama, semodel, hanya produksinya berbentuk beda. Saya tidak dapat menghitung berapa jumlah ruko atau rumah produksi itu. Namun kalau 1000 rumah atau 1000 ruko, rasanya ada kali ya. Kembali ke ruko 1000 unit di desa tersebut. Bayangkan kalau misalnya satu hari mereka memproduksi 5-8 unit toilet, ada 5.000 sampai 8.000 toilet per hari diproduksi. Dan kalimat di atas tadi adalah jawaban atas pertanyaan saya ketika saya bertanya, ini siapa yang beli produksi toilet ini? Dijual kemana? Rupanya ada jenis bulognya Cina yang khusus membeli barang produksi dari small home industry di Cina. Sehingga mereka hanya fokus di produksi. Urusan jualan diambil oleh bulognya. Misalnya urusan produksi WC toilet ini. Dan kata mereka, lembaga penyangga badan usaha milik negara perdagangan tersebut ada banyak, ada ratusan, ada berbagai bidang yang semua dibeli oleh pemerintah jika tidak laku atau sebagai badan penyangga produksi. Bagi saya ini sangat menginspirasi. Bangsa Cina hanya fokus di produksi, titik. Kalau belum bisa dagang atau menjual maka akan dibeli oleh pemerintah dengan harga standar dan pasti tidak rugi. Namun jika ada pembeli langsung, mereka bisa deal langsung. Menjual kepada buyer yang kebanyakan adalah dari negeri luar. Pemerintah hadir dalam setiap produksi di sana. Sementara di Cina itu ada 1,5 miliar penduduknya. Kalau sekedar satu daerah menghasilkan 5.000 sampai 8.000 WC toilet, pasti hal kecil seperti ini pasti habis tertelan di pasar lokal sendiri. Tapi ide badan penyangga ini membuat semua orang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa takut produksi tidak ada yang ambil. Pemerintah hadir mengawal hasil rakyat yang ternyata setelah saya tanya lebih dalam lagi, pemerintah juga terus mengadakan pelatihan penyuluhan agar standar produksinya sama dan lebih baik. Yang pasti agar produsennya dan produksinya makin baik. Itu tujuan utamanya.
mata dari badan penyangga tersebut sangat tajam. Mutu produksi yang rendah dibayar di bawah harga pasar, hanya harga pokok. Tapi kalau jelek sama sekali, tidak layak, ya baru tidak dibeli. Jadi ada standar mutu juga, ada grading juga. Dan itu bagus. Sekarang mengapa saya ke desa itu? Kenapa saya ke Cina? Pikiran saya nomor satu sekali lagi adalah saya ingin mutu bintang 5 seperti Grohe atau Kohler untuk toilet di hotel saya. Dan saya ingin harganya ya bukan bintang 5. Di sisi lain saya ingin pakai standar Eropa, Grohe atau Kohler. Tapi harganya mahal banget dibandingkan barang Cina. Maka saya ke Cina cari toilet bowl yang mirip Grohe, yang mirip Kohler, KW1 tentunya. Ternyata harganya hanya 20%. Hanya keramik bowl dan sejenisnya yang saya beli. Sistem alat mekaniknya tetap original alias tetap saya gunakan Grohe yang asli. Tetap saya gunakan Kohler yang asli. Saya kawinkan. Urusan rotating dan pneumatic tetap saya gunakan Eropa. Saya nggak percaya Cina. Tapi yang statis, barang Cina lebih bagus. Dan barang statis biasanya 80% dari sebuah benda operasional kan? Jadi bisa dibayangkan berapa kita bisa berhemat. Jika dijumlahkan, maka harga yang saya beli hanya 40% dari harga publik toilet bintang 5 tersebut. Kalau dilihat secara kasat mata, hampir tidak bisa dibedakan. Kalau dipergunakan, ya memang Grohe, ya memang Kohler. Untuk 120 unit toilet set, mending saya impor dari Cina yang statisnya, namun mutu mekaniknya tetap Eropa, hemat 60%. Itu pun sudah dengan ongkos kirim dan terpasang. Peristiwa inilah yang membuat saya membuat video ini, video visi 2030 ini, di mana saya baru saja mendapat laporan dari progres bisnis hotel kami di Cepu, arah Amandaru Cepu yang sudah menginjak tahun ketiga sekarang. Dengan barang kombinasi WC toilet Cina dan Jerman tersebut, sejauh ini tidak ada keluhan dari pelanggan. Zero complaint adalah sebuah prestasi. Dari sebuah keputusan kontroversi awalnya. Namun mencari harga termurah, mutu terbaik, waktu tercepat adalah seni berbisnis. Grohe KW Cina tersebut dan Kohler KW Cina tersebut berhasil. So far so good. Awalnya pasti ditentang. Lah memang gak umum. Tapi yang penting di awal saya percaya hal ini bisa dilakukan doable walau hanya intuisi. Namun ada logika, ada common sense-nya juga. Terlepas dari caranya leneh dalam pembelian alat toilet tersebut, yang membuat saya selalu teringat adalah hubungannya dengan Cina tersebut adalah strategi pemerintah yang melakukan buyback atas hasil home industry. Karena tak jauh dari desa tersebut, desa Chaozhou, kalau tidak salah namanya, ada desa yang memproduksi alat pertanian, mesin bajak sawah pakai tangan. Itu pun disanggah pemerintah secara harian untuk menampung produksi home industry tersebut. Badan usaha perdagangan milik pemerintah tersebut semacam VOC-nya Belanda dulu. Tugasnya membeli produksi rakyat dan menjual ke market internasional dengan harga bulky, borongan. Walau kenyataannya kebutuhan lokalnya pun belum bisa terpenuhi, hal ini membuat kestabilan berbisnis. Saya suka sekali strategi itu. Bukan apa-apa sih sebenarnya, karena saya ini merasa dalam bisnis banyak hal yang rumit dan panjang mata rantainya seperti SDM, bahan baku, material produksi, mutu, distribusi, merek, pemasaran, dan penjualan. Banyak banget lainnya lagi, dan ini adalah hanya untuk satu buah produksi, katakanlah bolpen aja. Panjang banget proses material awal hingga sampai ke tangan Anda, user. Dan kalau sebagai pebisnis, hal ini bisa dikurangi, misalnya penjualan dan distribusi diambil alih. Maka fokus kita tinggal 60%, namun dicurahkan perhatiannya 100%. Ya pasti saja produksinya secara mutu meningkat atau secara produksi bisa lebih cepat. Ini cara pintar. Sementara di perusahaan yang milik pemerintah tadi, fokusnya hanya berdagang dan distribusi. Persis seperti Unilever, hanya menjadi marketing arm saja. Tentu fokus dan kompetitif bisnis jadinya. Gak kebayang kalau ada lembaga tersebut di Indonesia ya. Pasti tahun 2030 Indonesia jadi negara terkuat di dunia.
Indonesia saat ini dipakai oleh Cina sebagai proksi untuk menjadikan Cina raja baterai dunia. Kalimat di awal ini kesannya kejam ya, tapi sebentar, pasti kita akan jelaskan apa maksudnya. Kita harus segera menyadari letak geografi Indonesia yang sangat bagus di mata perdagangan dunia. Sampai saat ini kita Indonesia belum memanfaatkan secara maksimum dan belum mengerti bermain politik di kelas dunia. Maksud di antara dua kalimat, di antara para pejabat dunia masih belum bisa dimengerti dan belum bisa dimainkan seperti mereka, itu artinya apa? Inilah proses pendewasaan bangsa Indonesia yang saat ini sedang dituntut oleh rakyatnya tentang grand plan strategi Indonesia agar muncul sebagai pemain kelas dunia. Yang sampai saat ini grand plan tersebut tidak ada. Yang ada masih bagaimana menjadi pemain dalam negeri dan politik pun urusan dalam negeri. Posisi tawar antar negara dan antar produk Indonesia dengan negara lain lemah. Posisi penyeimbang pun sering salah pilih kawan dan salah pilih lawan. Bebas aktifnya politik luar negeri malah dilihat kayak orang bingung karena ngeles atau menghindar terus sebagai kaki tangan Cina tapi tetap tidak ngaku, nggak merasa atau tidak sadar. Ketika kebijakan melarang ekspor nikel, ini contoh adalah Indonesia kebijakan negaranya adalah untuk membantu negara Cina. Kita semua tahu bahwa energi Cina 80% adalah impor dari luar Cina. Minyak dan gas dari Asia Barat dan dari Timur Tengah. Sulit dibawa jalan darat untuk membelah daratan karena kota yang aktif di Cina semua di sisi timur dan sisi utara. Batu bara dari Indonesia dan dari Australia. Harga batu bara, gas, dan minyak semua di tangan Amerika sebagai price maker. Cina rentan dan rapuh urusan energi. Kita juga semua tahu bahwa ada 3 hegemoni ekonomi di dunia ini yang harus dan masih ingin berkuasa. Para oligarki di dunia itu ada 3 ekonominya. 1, minyak bunga matahari atau sunflower oil. Ini tidak boleh digantikan apapun termasuk CPO palm oil sehingga dijelek-jelekin terus citra minyak sawit ini di dunia. Kedua, dunia masih harus bergantung pada fosil oil atau BBM dan gas bumi. Karena itu, pemegang batu bara, minyak dan gas ini mengontrol banyak pemerintahan di dunia. Mereka membayar, bahkan membayari kampanye serta mendukung politik sebuah negara demi minyak dan gas selalu dipakai oleh negara tersebut. Ketika Cina membuat kebijakan di tahun 2025 di mana nanti 30% kendaraan akan menggunakan baterai, maka Cina memainkan peran barunya. Indonesia sebagai pemilik nikel harus berada di tangan Cina. Maka tambang nikel saat ini faktanya 70% sudah dimiliki pengusaha Cina dan semua pabrik smelter nikel adalah milik Cina. Sehingga kebijakan tidak boleh mengekspor nikel. Nikel harus dijual ke smelter di Indonesia dengan harga yang ditekan. Membuat produksi nikel smelter semua dikirim Cina dan buatan Cina. Membuat Eropa tidak punya nikel, membuat dunia kekurangan nikel, membuat Cina akan menjadi raja baterai. Dan ini mengkonfirm kebijakan Indonesia miring berpihak ke Cina. Ini menimbulkan pertanyaan, Indonesia emangnya dapat apa? Indonesia dapat marah dari dunia internasional sehingga Indonesia bukan jadi bagian hegemoni barat lagi. Indonesia ekspornya akan dibatasi. Indonesia hanya import barang dari Cina. Indonesia akan kurang dolar karena sedikit ekspornya atau peluang ekspornya. Negara sekutu Amerika, tetangga kita seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Jepang membatasi banyak geraknya di Indonesia karena tekanan Amerika. Semua jaga jarak, takut dimarahi oleh Paman Sam. Inilah yang menyebabkan pertumbuhan manufaktur industri di Indonesia turun melambat. Banyak pabrik pindah ke Malaysia dan yang terbanyak adalah pindah ke Sungai Mekong di Vietnam. Strategi ke depan bagaimana? Indonesia ekonomi 4 tahun ke depan akan melambat sampai pejabat teras negara ini sadar. Ketika kegelisahan meningkat, timbullah peluang baru.
ada baiknya kebijakan Indonesia bukan melarang ekspor nikel, tetapi termasuk hasil smelter nikel dilarang diekspor. Yang boleh adalah hasil nikelnya, yaitu baterai. Jadi Indonesia harus menjadi pengekspor dan produsen baterai. Indonesia harus mulai membuat pabrik baterai terbesar di dunia, bisa bermitra dengan Cina, bisa bermitra dengan Amerika. Apapun itu, yang penting Indonesia yang memproduksi baterainya. Indonesia harus jadi pendulum di tengah perang baterai di dunia ini. Kebijakan itu diharapkan segera keluar di tahun 2020, sehingga di tahun 2023 Indonesia menghasilkan pabrik atau menghasilkan baterai nomor 1 di dunia berbasis nikel lithium. Dengan demikian Indonesia masuk ke global supply chain dunia lagi, bagian dari supply chain Cina dan Amerika, di mana di tahun 2025 motor dan mobil di Indonesia 30% sudah menggunakan baterai. Dan di tahun 2030 Indonesia tidak tergantung pada fosil oil BBM untuk kendaraan. Itu akan merubah peta bisnis di Indonesia secara drastis. Bagi kendaraan, BBM hingga Pertamina bukan menjadi perusahaan kelas dunia lagi. Pertamina sudah less needed, sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi. Kalau PLN bagaimana? Baterai dan mini power bank akan membuat Indonesia kelebihan power listrik dari bahan batu bara. Perusahaan batu bara banyak yang tutup tambangnya, dan di tahun 2030 mungkin tinggal 10% listrik tenaga batu bara jalan dibandingkan dengan saat ini. Rumah tangga akan menjadi self-sufficient, mendapatkan energi sendiri dari matahari dan angin yang disimpan di baterai. Juga baterai rechargeable menggunakan teknik fusi akan banyak dipakai sejak tahun 2025. Ini semua sekali lagi tergantung kebijakan pemerintah Indonesia di tahun 2020. Semoga ekonomi slow down akan menyadari bahwa yang salah adalah ego pejabat Indonesianya, bukan masalah global, sehingga segerakan mengatur kebijakan luar negerinya. Di tahun 2016, saya mengunjungi sebuah kota kecil di dekat San Francisco bernama Daly City. Di kota ini saya reunian bertemu dengan teman-teman lama yang dulu belajar bersama di kampus San Francisco State University, SFSU. Ada yang menarik karena kebanyakan dari mereka sudah memutuskan pensiun muda, bahkan di usia 40 tahunan sudah memilih menjalankan kehidupan sehari-hari yang santai, simple life. Seperti memancing, golf, berkebun, olahraga, garden party, melakukan hobi seperti membaca, berkebun, menulis, atau aktivitas kegiatan sosial, dan menjalankan kehidupannya semuanya ringan. Wajah mereka ceria, wajah mereka muda terlihatnya, 10 tahun lebih muda dari umur mereka saat itu. Namun jangan tanya tentang keuangan mereka, semua di atas rata-rata pendapatan orang Amerika pada umumnya. Kalau UMR di Amerika itu sekitar 65.000 US dollar per tahun pendapatan per orang, maka income teman-teman saya tadi jauh di atas itu. Bahkan bisa 10 kali lipat dari pendapatan rata-rata orang yang bekerja 8 jam sehari. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Mereka bukan menjelaskan kepada saya, tetapi membawa saya ke sebuah gedung seperti tempat seminar dengan sebuah tulisan besar, Venture Capital Business Matching Place. Ada apa di sana? Di sana kita dilihatkan seperti poster film. Inilah jadwal di mana para SME, Small Medium Enterprise atau UKM, akan menjual diri mereka kepada para investor dan calon mitra. Tertulis dalam jadwal misalnya, hari Senin jam 9 sampai 10, presentasi pebisnis kail pancing. Jam 11 sampai jam 12, presentasi penangkaran kerang mutiara di Hawaii. Jam 13 sampai jam 14, presentasi pebisnis bunga hias. Jam 15 sampai jam 16, presentasi coating emas pada benda apapun. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada terus jadwal presentasinya. Oh, rupanya ini tempat presentasi bisnis UKM secara harian. Saya pun duduk dan menyaksikan beberapa presentasi. Menarik sekali paparan mereka. Ada yang menawarkan bagi hasil untuk bisnis startup, ada yang menawarkan bagi saham untuk bisnis scale up, menawarkan cabang atau branch out atau franchise kepada para investor. Mereka memperlihatkan produk, memperlihatkan potensi pasar, memperkenalkan sistem manajemen mereka. Beragam bisnis ditawarkan, ada bioteknologi, ada food beverage, ada leisure,
manufaktur mainan anak, teknologi IT, dan banyak lagi. Rupanya teman-teman saya tersebut menjadi investor di dunia UKM. Rupanya tempat ini tempat para investor mengembangkan uangnya dengan invest di UKM. Direct investment ini bisa memberi untung berdasarkan pengalaman mereka 10 tahun lebih adalah minimum 20-30% per tahunnya. Bahkan banyak juga yang dalam 2 tahun investasinya kembali 300-400%. Ini jackpot buat mereka. Bahkan game anak-anak seperti Roblox dan games Angry Birds yang populer dulu diawali dengan mencari investor di business matching place seperti ini dan banyak lagi cerita sukses lainnya. Setiap paparan, pitch deck informasi data yang diberikan dan disiapkan oleh UKM memang bagus dan lengkap sehingga menarik untuk kita invest. Asli keren. Mereka doing the homework, beneran sebelum paparan, keren. Hari itu saya sangat terinspirasi. Otak saya bekerja, saya harus lakukan di Indonesia dan harus lebih baik. Mata saya berbinar-binar dan sahabat saya tahu sekali kalau saya sudah semangat begini. Karena kan kami dulu 4 tahun di kampus bareng-bareng. Kemudian mereka memberikan saya sebuah pelajaran mendasar lainnya. Apa itu? Strategi membagi portfolio investasi. Pastinya teman-teman saya meletakkan uangnya tidak di satu tempat. Bahkan ada yang invest di puluhan UKM dalam jangka menengah dan jangka panjang. Mereka semua adalah venture kapitalis kecil-kecilan namun dahsyat hasilnya. Pesan lainnya lagi adalah ketika muda kita bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tabung. Kemudian ketika tabungan kita mulai ada, carikan tempat uang bekerja untuk kita. Berinvestasi langsung ke pebisnis handal UKM adalah solusi keuangan terbaik. Jangan lupa uang kita dibagi-bagi keranjangnya. Lalu kita tinggal menikmati kehidupan kita. Jadilah tuannya uang. Jangan jadi budak uang dengan bekerja terus-terusan. Kata-kata ini menancap ke dalam benak saya. Yes, saya akan invest di UKM. Sejak saat itu saya langsung invest di UKM di tanah air tercinta Indonesia ini. Hingga saat ini. Sekarang di tahun gonjang-ganjing corona, resesi, dan global new world order, kita harus bergerak cepat. Inilah peluang yang kita tunggu-tunggu. Juga sudah bukan zamannya lagi kita mengerjakan manual. Bagaimana kalau kita membuat seperti apa yang venture capital business matching place tadi menjadi UKM business matching place secara digital. Sebuah solusi bisnis UKM berbasis cerita tadi kita digitalkan. Semacam UKM marketplace, yaitu kita temukan kebutuhan investor dengan pengusaha UKM yang handal, membuat tempat agar uang kita bekerja keras di sana. Segera kita akan luncurkan program UKM ini untuk mengatasi krisis corona dan resesi global. Sungguh, kekuatan bersama jauh lebih cepat menyelesaikan masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Sahabat semua, stay at home, invest from home. Saya terkejut ketika indeks saham Dow Jones meluncur kencang ke bawah minggu kemarin di mana Berkshire Hathaway-nya Buffett melepas 70% saham mereka di berbagai investasi. Ambil tunai. Ada apa ini? Warren Buffett adalah orang yang keep saham long term. Tahu-tahu melepas saham dan memegang uang fiat. Ini belum pernah terjadi dalam kurun waktu 40 tahun dia Raja Wall Street. Apa dia sudah dikode bahwa kertas akan disikat, bahwa ada rencana besar yang akan meresetting up kapitalisme? Kalau itu terjadi, ini dunia belum pernah merasakan apa yang akan kita rasakan. Ini parahnya dahsyat. Ini perlu tindakan preventif kalau pejabatnya paham. Saya sederhanakan. Di tahun 2008 ada masalah subprime mortgage yang mungkin banyak yang bertanya makhluk apa itu? Yaitu ketika kertas atau papers beredar 100 kali lebih banyak dari underlying sektor realnya. Sekali lagi saya sederhanakan. Kalau Anda punya properti, katakanlah nilainya 2 miliar, lalu Anda jaminkan ke bank, Anda dapat uang 1 miliar untuk usaha Anda. Jaminan sertifikatnya itu untuk apa menumpuk di bank? Sama bank sertifikatnya tadi disekolahin lagi ke lembaga lain untuk dapat sejumlah uang. Lalu yang dilakukan oleh lembaga tadi menjaminkan lagi dengan janji bunga dan interest dan lain sebagainya. Lalu yang memegang jaminan tadi suratnya dilakukan lagi, digadaikan lagi, dijual lagi dengan nama bond lah,
Bond itulah, bond inilah, surat hutang lah, apalah namanya. Saya pun nggak tahu, jangan-jangan Anda termasuk pembeli di level berapa bond itu tercipta. Untuk mempercepat tumbuhnya underlying rumah tadi, bahkan ada kebijakan tanpa jaminan seorang menyicil membeli rumah. Dan Amerika adalah bangsa yang pakai uang besok untuk sekarang. Dan sertifikat tadi diputar-putar sebagai jaminan sudah 100 kali dari rumah-rumah yang dibangun. Dengan harapan suatu saat pertumbuhan rumah 1000% dari kebutuhan saat ini, sehingga jaminan dan underlying sektor realnya sama. Ternyata kebiasaan memakai uang besok menjadi masalah. Banyak yang tidak bisa menyicil rumah, dan disinilah pondasi kertas ambruk. Lalu runtuhlah berbagai lembaga keuangan dan lembaga akunting penipu kertas yang katanya bagus hancur dalam semalam. Apa yang dilakukan oleh Amerika? Apa yang dilakukan oleh Federal Reserve? Kertas itu semua dinolkan. Federal Reserve printing money di tahun 2009 dan jumlah kertas serta proyeknya real sekarang 1:1 lagi. Pasar tahun 2010 normal kembali. Sederhana kan? Baik, sekarang Wall Street adalah tempat 65% dolar beredar. Kita semua tahu 75% dolar beredar di luar Amerika dan 65%-nya dikontrol melalui Wall Street. Saat ini kertas di Wall Street 1000 kali sektor realnya. Bagaimana cara meresetting up ini semua? Seperti tahun 30-an resesi Amerika, maka perang yang dilakukan untuk membuat kertas jadi nol adalah penting. Itulah resetting up baru. Ketika menang perang tahun 1945, FDR, Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika kala itu melanjutkan printing money dengan nama New Deal. Saat ini bukan tentang Trump atau Bernie Sanders, ini tentang hegemoni Amerika. Kertas-kertas tadi yang overvalue dibuang semua oleh kapitalis dan pegang uang fiat saat ini. Saham dibiarkan hancur, yang rugikan investor-investor kecil. Kapitalisme sudah keluar sejak 2 minggu yang lalu secara perlahan dan mungkin minggu depan ini habis. Mereka pegang full semua, pegang uang fiat. Ketika dunia hancur karena corona sejak saat ini hingga 4 bulan ke depan, maka printing money MMT dilakukan Federal Reserve. Mereka akan beli semua yang ada di dunia ini. Itulah hegemoni. Kurang buas apa mereka itu, dan kurang ajar mereka itu. Nggak ada kemanusiaannya. Dan sekali lagi harus perang. Perang itu men-setting up ekonomi dan perang itu meresetting up kapitalisme. Dengan adanya sosmed, perang media propaganda menjadi cepat perangnya. Ini perang dunia ketiga, hanya jenis baru perangnya, nggak pakai bedil. Sejauh ini sudah mulai kebuka pemahamannya. Jadi bagaimana kita melewati ombak corona, ombak resesi, dan ombak hegemoni? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wahai pejabat negara, jangan mainkan kami dengan melihat semua ini sebagai business as usual. Ini at war, ini kondisi perang. No rule atas nama survival of the nation. Jangan ikuti box, jangan ikuti aturan dunia. Perang itu no box. Efek wabah biological warfare corona akan menghasilkan the whole new world dengan jutaan hal akan tumbang dan ada jutaan peluang pasar dan bisnis baru tercipta. Kenormalan baru akan terbentuk dan setiap pelaku bisnis harus mulai jeli memasang insting bisnisnya agar bisa menyalip pemain lain, khususnya incumbent di tengah kenormalan baru yang bakal lahir. Memang betul dunia sedang bubrah, namun Anda para pelaku bisnis harus jeli. Di mana begitu banyak output ekonomi yang tak tertangkap dalam mata pebisnis konvensional, juga tak tertangkap oleh mata para kapitalis dunia, disitulah akan kita manfaatkan. Pertumbuhan tahun 2020 dan 2021, banyak pengamat ekonomi setelah corona adalah melambat dan turun tajam. Adalah konsekuensi dari economic at war. Efeknya setelahnya, ekonomi baru super produktif dengan aturan main baru, dengan sistem algoritma baru, digital baru, IT baru, robotik baru, hingga platform-platform digital baru yang memungkinkan pelaku ekonomi memangkas input 10 kali lebih sedikit untuk menghasilkan output 10 kali lebih banyak. Sekarang, bagaimana wajah landscape bisnis ekonomi dan geostrategi dunia di tahun krisis 2020 dan 2021 ini? Bagaimana membuat masalah menjadi peluang agar menjadi terdepan hingga tahun 2030. Kita semua setuju ada 3 hal besar yang terjadi saat ini. 1, corona, 2, global resesi, dan ketiga, new world order, tatanan dunia baru diawali dengan winter is coming, yaitu trade war,
menjadi military war. Ada sebuah perubahan utama, driver of change, yang terjadi saat ini adalah corona mengawalinya. Musim dingin yang menyakitkan, itulah winter is coming. UKM rontok, pemerintah pun bisa rontok. Ada 200 negara di dunia saat ini yang bakal menjadi failed state atau negara gagal. Jika tidak bisa mengalahkan corona, diperkirakan 20% negara bisa bangkrut. Sungguh, saat ini kondisi politik dunia ke arah perang yang semakin meruncing, perang antara umat manusia dan virus. Itu yang pertama. Kemudian perang ekonomi atas nama wilayah hidup yang ketat kompetisinya. Ketika sesama gajah Cina Amerika saling bertarung, maka pelanduk-pelanduk termasuk Indonesia bisa sengsara di tengah-tengahnya. Ketika ancaman corona bisa menyentuh 30 juta umat manusia, inilah ancaman yang dahsyat bagi kelangsungan hidup bernegara dan berbisnis. Apa ancaman yang dimulai di tahun 2020 ini? Hanya corona atau depresiasi rupiah? Harga minyak rendah di bawah harga produksi? Harga saham dunia ambyar? Apakah akan diikuti dengan harga komoditi turun? Global ekonomi di reset, kembali ke nol. Semua negara sekarang fokus pada urusan domestiknya. Sekali lagi, apa peluang tersebut yang kita bisa ambil dari sekarang hingga tahun 2030? Bisakah kita bertumbuh di masa resesi dan corona ini? Apa yang harus dilakukan agar growth terus? Apa tindakan proaktif dan merespon pasar dengan gerakan yang agresif dan menggebrak pasar? Kalau pemain lain cenderung tiarap, mengurangi budget pendidikan untuk menghindari resiko, Anda harus menaikkan budget pendidikan dan training untuk memanfaatkan momentum pasar yang sedang sepi oleh gerak pesaing. Semua peluang tadi dijelaskan lengkap dalam video narasi Vision 2030 yang merupakan visi bisnis dan ekonomi seorang Mardi Guowi dengan pengalaman pribadi sejak krisis politik runtuhnya Soviet, Perang Teluk, bersatunya dua Jerman, krisis politik 97-98, krisis keuangan 2008 hingga saat ini. Wacananya semua dijelaskan di video naratif ini. Video ini dipersembahkan khusus untuk Anda yang memerlukan wawasan dan strategi bisnis untuk menjadi terdepan. Pastikan Anda dan tim Anda mempelajari. Ada sahabat yang bermain golf. Saya membayangkan anak-anak milenial akan sedikit bingung karena tahu golf dari TV saja. Bahkan banyak yang tidak tahu karena golf adalah olahraga yang viewernya 5 tahun terakhir ini turun terus hingga 35% dibandingkan masa kejayaannya 10 tahun yang lalu. Jadi milenial memang tidak main golf, tapi sekedar mengingat yang main golf itu adalah angkatan generasi X yang saat ini lagi kaya-kayanya. Mayoritas investor di bisnis milenial adalah kaum generasi X yang pada main golf. Jangan lupa, bagi kaum milenial, walau Anda tidak tahu golf, ada baiknya Anda kenal-kenal dikit lah. Kita melihat golf sekarang sebagai ilustrasi memahami bisnis saat ini. Dalam golf, kita swing bola tersebut dari atas ke paling bawah dan bola tersebut terangkat terdorong terjauh pada saat upper swing pukulan tadi tepat di tengah tenaga kita mengayun. Dalam bisnis, kita harus tepat memanfaatkan upper swing bisnis tersebut. Pada saat down swing, kita harus tepat gerakannya. Kalau tidak, yang kena malahan macul sawah, bukan bola. Kita seperti nyangkul di sawah. Tidak dapat upper swingnya, malah patah itu sticknya atau patah itu bisnis kita tadi. Pada saat corona ini, saya ingatkan, kita jangan bergerak banyak dan hati-hati kalau bergerak. Karena saat ini adalah down swing. Lagi winter, boros tenaga atau buang uang di winter yang tidak produktif, Anda kehilangan peluru di masa spring nanti, di masa upper swing nanti. Kapan masa corona berakhir? Begini kita sederhanakan, yang pasti Amerika dan Cina akan duluan spring dan summernya, karena mereka duluan masuk winternya dan bergerak cepat dengan lockdown. Indonesia masih santai, gerakannya masih agak lambat, dimana kalau catatan harian corona masih naik saat ini yang terpapar, artinya belum selesai masalah corona di Indonesia. Maksudnya begini, saya sederhanakan sekali lagi. Ketika corona diumumkan tiap hari, yang terpapar naik, lalu naiknya memelan. Yang tadinya 100, jadi 100 lagi, lalu jadi 80, jadi 60, jadi 40. Sampailah titik tidak naik lagi, dan yang sembuh yang tadinya 100 orang, 110 orang, 150 orang, 200 orang,
maka suatu saat akan cross. Inilah ketemu critical mass-nya. Maka di saat critical mass itu ketemu, menanglah kita dari corona. Itulah awal musim spring. Kita harus ambil momen tersebut. Karena tidak lama setelah itu, summer, kita panen. Bidangnya, usahakan jangan bidang baru tetapi bidang yang Anda kenal, yang Anda kuatkan, yang Anda kerjakan. Ada sedikit ilustrasi pengalaman pribadi. Di tahun 2002 properti belum bergerak naik. Masih hancur-hancuran bisnis di Indonesia. Walaupun sudah memasuki spring karena uang asing perusahaan asing sudah masuk di Indonesia. Kemudian di 2003 tahun politik karena pertama kali dalam sejarah Indonesia di tahun nantinya 2004 akan melakukan pemilihan langsung ala barat demokrasinya. Menggunakan popular vote. Kala itu banyak pengamat mengatakan akan tumpah darah di Indonesia yang tidak bisa terima suara terbanyak. Karena Indonesia belum biasa fair play itu sehingga ekonomi akan belangsak kembali seperti tahun 98. Padahal baru mulai siuman di 2002-2003 tersebut dan akan menjadi fall kembali, akan menjadi winter kembali. Saya berpikir keras, lalu saya menganalisa keras dan saya berkata, saya akan masuk di perumahan di atas 1 miliar. Partner saya kaget semua. Tapi karena saya mayoritas mereka semua ngikut. Bayangkan, bukan perumahan kelas BTN yang 300 jutaan tetapi kelas di atasnya. Dan saya percaya pemilihan di 2004 tidak akan terjadi tumpah darah. Saya buat gambar kerja. Satu-satu saya yakinkan kepada semua mitra saya dan calon pembeli Indonesia Aman. Saya menganalisa yang perlu bukan rumah buruh. Tapi yang kaya raya, yang direksinya atau bisnis ownernya terlebih dahulu yang kaya, yang akan beli rumah. Bukan rumah BTN yang mereka cari. Yang punya uang adalah yang di atas. Jadi mereka pasti perlu rumah. Sejarah ternyata berpihak ke saya. 100 unit rumah tipe di atas 1 miliar diadakan pameran di JHCC setelah Pilpres. Habis hanya dalam 2 hari pameran. Karena tidak ada satupun properti saat itu yang ready stock untuk membangun rumah mewah di atas 1 miliar. Perumahan itu bernama Jatiwaringin Residen di kawasan Pondok Gede, hanya 1 kilometer dari exit jalan tol. Kita kembali ke masa sekarang, masa yang jarang terjadi, masa yang tepat untuk menyusul kompetitor Anda. Memanfaatkan upper swing yang tepat menjadi kunci sukses. Persiapkan waktu Anda di masa corona akan selesai dan ambil momen tersebut sebelum corona selesai. Tetapi di saat kita akan menang terhadap corona, itu adalah momennya. Sekali lagi sahabat semua, selamat menunggu dan memanfaatkan momen tersebut. Di masa winter seperti wabah corona dan dunia dalam keadaan perang, maka memiliki tim yang solid, kompak, militan adalah impian atau dream business. Saya ulangi entah untuk yang keberapa kalinya bahwa sejak tahun 2017 Trump jadi presiden Amerika, Amerika menyatakan perang dengan Cina. Perang dagang, perang tarif di awalnya. Tetapi di dalam dunia pertahanan dan dalam dunia intelijen, maka kategorinya dua negara tersebut sedang berperang. Maka sebagai gambaran seharusnya membangun ekonominya bukan secara biasa tetapi secara tidak biasa. Faktanya benar, kedua negara besar itu membawa 100 negara kisruh. Cina dengan obornya sudah mengikat lebih dari 60 negara termasuk Indonesia. Indonesia di zaman SBY adalah American Boy, geser ke Cina sekarang. Amerika dengan hegemoninya ada 40 negara yang menjadi political tightening mereka atau aliansi termasuk Singapura, Vietnam, Jepang, Korea, India dan lain sebagainya. Dunia dalam 3 tahun ini dibawa perang dagang, kemudian perang currency, kemudian perang energi di mana harga minyak mentah ditebas sampai di bawah ongkos produksi. Dan saat ini yang terbaru adalah perang biologi virus corona. Amerika memang mau meriset value dolar mereka. Dan itu terlihat sekali langkahnya. Bubrahkan semua termasuk Wall Street. Tinggal nanti mereka cetak dolar baru, kertas-kertas lama dihilangkan dengan status negara keadaan perang. Saya berharap Bernie Sanders dari Demokrat akan kalahkan Trump. Kalau saya pemimpin negara ini, saya pasti drop duit ke Bernie dengan cara yang elegan tentunya. Dan tidak ketahuan. Main cantiklah kita dan sebenarnya kita tahu caranya bagaimana untuk memenangkan Bernie dari jauh.
Dan di saat winter saat ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Saya menyarankan mulailah membenahi SDM dari organisasi kita. Untuk itu ada baiknya kita mengenal sifat wanita dan sifat pria secara sifat alamiahnya mereka. Sifat keduanya yang memang berbeda, cara berpikir dan cara bertindaknya Anda harus ketahui. Setidaknya ini penting untuk kita mengerti cara mengapresiasi mereka nantinya. Dalam buku Man from Mars, Woman from Venus dikatakan semua orang berpikir itu punya sistem scoring. Wanita tidak menilai sesuatu dari besaran nilai, tetapi menilai semua sama, yaitu nilainya 1. Wanita menilai dengan scoring semua sama, sekali lagi, yaitu 1. Sedangkan pria menilai sesuatu dari besarnya. Misalnya, pena itu nilainya 1. Kalau kita kasih minum es teh manis, mereka memberi skor 5. Lalu kita memberi jaket, mereka memberi skor 10. Lalu kita memberi HP, mereka kasih kita skor 50. Misalnya kita mengumrohkan mereka kasih skor 1000. Sementara kalau wanita, kita kasih es krim, skornya 1. Kita kasih pena, skornya 1. Kita kasih HP, nilainya 1. Kita tanya kabar, nilainya 1. Kita sekolahkan dia, nilainya 1. Kalau disimpulkan, dalam tim kita, cara mengapresiasi tim untuk membuat tim menjadi militan adalah kita mengerti cara mengapresiasi mereka. Bagi wanita, kuncinya adalah seberapa sering kita mengapresiasi mereka. Kita akan mendapatkan militansi mereka. Sementara bagi pria, apresiasinya adalah seberapa besar kita memberi nilainya. Kita ambil contoh sederhana hubungan wanita dan pria dalam hubungan dalam keluarga. Kita sering mendapatkan fakta tentang ributnya sepasang suami istri karena suami merasa sudah kerja siang malam, membelikan rumah, membelikan mobil, dan segala kebutuhan keluarga. Ternyata istrinya mengatakan, kamu gak pernah ada buat saya. Kamu egois, kamu selalu mementingkan bisnis. Sementara suaminya merasa telah memberi rumah, mobil, dan semua biaya keseharian. Scoringnya menurut sang suami adalah tinggi, 1 juta poin. Sementara istrinya menilai scoringnya hanya 10 poin untuk semua usaha sang suami tersebut. Sementara bagi wanita, sekali lagi, mereka untuk mendapatkan poin tinggi, mereka sering berinteraksi menanyakan pasangannya. Sudah makan belum? Lagi apa? Makan apa? Pertanyaan perhatian kecil-kecil lainnya. Seperti hati-hati di jalan, sudah sholat belum? Sementara bagi lelaki atau pria mendapatkan pertanyaan, sudah makan belum? Itu skornya mungkin 5. Sudah sembahyang belum? Mungkin skornya minus 5. Makan dengan siapa? Itu minus 10. Pulang jam berapa? Itu minus 50. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kembali lagi dalam membangun tim, yang wanita kuncinya adalah kita harus sering sapa, tanya kabar, bawain kue, bawain permen, memuji. Dan bagi pria kita target dengan hadiah agak besaran dan punya nilai seperti motor, rumah, housing ownership program. Pasti mereka langsung semangat. Kita akan dapat militansi dari mereka. Karena itu bagi Anda pemimpin usaha sebaiknya mengenal sekali sifat keduanya itu. Bagi wanita bukan besarnya, yang penting sering. Sementara bagi pria yang penting besarnya. Bonus bagi pria itu menarik kalau besar. Bonus bagi wanita itu menarik kalau sering. Main bowling bersama contohnya. Makan bersama, pujian, sapaan, semua kecil-kecil dan sering. Itu membuat tim wanita akan semangat. Sementara bagi pria, bonus berupa HP, motor, mobil, rumah itu memotivasi mereka. Strategi itulah yang saya pakai di dalam membangun organisasi. Saya tidak menaikkan gaji mereka tapi sering memberikan bonus. Misalnya kalau target ini tercapai, mereka dapat 1 bulan gaji bonus. Target itu tercapai, tambah lagi 1 bulan gaji bonus. Jadi setahun mereka bukan hanya standar dapat 13 kali gaji, tapi bisa 14 kali gaji, 20 kali gaji, 26 kali gaji. Challenge-nya banyak setiap bulannya dan hadiah kecil-kecil lainnya. Makan malam bersama, nonton film bersama. Dengan demikian tim pria dan wanita kena semua impian dan kesukaannya. Jadi ke depannya ada baiknya kita menyiapkan strategi untuk Anda take off di masa setelah corona, di masa spring, dan bersiap panen di musim semi. Bagi banyak pengamat intelijen pertahanan, dunia saat ini sedang di-reset. Geoekonomi sedang ditata ulang. Peristiwa corona meriset pasar uang dan pasar saham, juga meriset semua papers.
Setelah ini tata dunia baru muncul. Setelah ini apa yang dilakukan di masa lalu seakan decoupling atau keterlepasan. Keterlepasan ini membuat dunia ekonomi, dunia kesehatan, dunia pertahanan, apapun itu semuanya menjadi baru, menjadi serba cepat, super canggih, dan sangat powerful. Terlambat kita antisipasi bubrah ekonomi mikro UKM sampai pengusaha besar sekalipun, di mana sederajat Unilever bisa pulang kampung angkat koper keluar dari Indonesia kalau Indonesia UKM-nya didukung kebijakan decoupling keterlepasan dengan masa lalu. Kebijakan negara harus kelas dunia, kebijakan negara harus no box tanpa bergantung IMF, World Bank, dan obor. Bahkan kebijakan sebuah negara bukan bergantung pada APBN dan pajak. Semua harus baru, harus berani Indonesia lakukan. Kalau saya nih diberi mandat sekali lagi, yang gak mungkin karena si Bosman ini katanya hanya raja ide, maka kita buktikan kontribusi walaupun kecil mudah-mudahan bermanfaat buat sesama, yaitu kaum UKM. Di masa corona ini, kaum UKM terpukul berkali-kali. Pinjaman KUR misalnya bisa tidak terbayar karena income omset UKM adalah harian. Jualan mie ayam harian, jualan di pasar basah harian, atau jualan warteg, semuanya pendapatan harian dari aktif income. Kalau nggak aktif, ya nggak kerja, hari itu ya nggak dapat income. Di saat corona, kalau warteg tersebut tidak nyambung dengan dunia online, maka tidak ada pembeli yang datang. Dan ada jutaan pengusaha UKM yang belum tersambung dengan online tersebut. Sementara yang paling parah ke depan adalah bagaimana menaikkan atau skill up UKM kalau tidak ada modalnya. Ada dua solusinya versi Sontoloyo ini. Satu, kalau diberi mandat maka saya pasti printing money dengan berbasis proyek. Apa itu perlu dijelaskan sekali lagi? Oke, kita lompati dulu ya, karena di video yang lalu-lalu udah banyak. Nanti kita kembali menjelaskan ke sana. Bagaimana kalau saya menceritakan sedikit tentang Bernie Sanders yang satu mazhab dengan Bosman, yaitu MMT. Ketika akhir tahun lalu Stephanie Kelton, penasihat ekonomi Bernie Sanders, bicara di CNN akan strategi Green New Deal, bukan hanya Amerika terkejut. Saya dan beberapa teman dari klub bacangan terkejut. Catatan, klub bacangan adalah klub kelompok tukang bacang yang setiap hari Selasa breakfast bareng makan bacang di resto tua di Jalan Wijaya sejak 10 tahun yang lalu. Kembali ke Bernie. Angkatan muda milenial Gen Z di Amerika terpesona. Respon mereka sangat positif. Stephanie Kelton mengangkat sebuah buku klasik, How to Pay for the War. Kalau buku itu di zaman ini tulisannya judulnya adalah How to Finance the War. Itu tulisan adalah gaya lama, gaya tahun 40-an. Buku itu langsung kami baca dan terjadi diskusi singkat dan kami menyetujui apa isi buku tersebut. Dan menambah kuat dukungan kami terhadap Bernie untuk melawan si ontohot Trump. Buku ini menjelaskan ketika sebelum Perang Dunia Kedua, si penulis diminta menghitung berapa biaya untuk memenangkan Perang Dunia tersebut. Waktu itu tahun 39. Perang Dunia Kedua, maka dengan perhitungan teliti berapa jumlah besi dibutuhkan, berapa jumlah benang dibutuhkan, kain, jarum suntik, obat-obatan, makanan yang di medan perang nantinya dan juga yang ditinggalkan di negaranya. Maka dengan teliti hasilnya dilaporkan. Sejak saat itu Churchill, Inggris di negaranya, dan FDR, Franklin Delano Roosevelt mencetak uang dari angin. Dia cetak uang diberikan ke Department of Defense atau Menteri Pertahanan. Boeing buat pesawat, bayar. GM buat mobil, bayar. Pabrik makanan, peluru, senjata apapun dibuat hingga puncaknya di tahun 1942. Billion dolar nilainya waktu itu atau triliun dolar nilainya saat ini. Singkat cerita kita tahu akhirnya Amerika dan Inggris menang Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia usai, maka di bawah FDR membuat program yang namanya New Deal. Membuat jalanan criss-cross Amerika dan industri kendaraan menggunakan printing money senilai 100 billion dolar. Kita lanjut, apa janji Bernie Sanders? Kalau dia jadi presiden Amerika, maka dia akan menyudahi perang apa yang dilakukan oleh Trump. Dan dia akan membuat yang namanya Green New Deal, yaitu musuh bersamanya menjadi climate change. Program-programnya akan membuat dunia berperang melawan perubahan iklim. Uang, printing money out of thin air. Dia sudah hitung berapa biaya untuk climate change war ini. Stephanie Kelton yang memimpin perhitungan kalkulasi tersebut. 3 triliun dolar per tahun.
industri baterai, energi tenaga surya, tenaga matahari, makanan organik, dan banyak lagi yang akan dibangun. Ide inilah yang menarik angkatan muda Amerika saat ini yang muak dengan perang ala Trump. Ide inilah yang membuat dunia tersentak dengan ide lama, printing money menjadi kekuatan baru. Bukan penakluk tetapi kolaborasi. Inilah konsep yang sama sejak 3 tahun yang lalu si Bosman ini dengan ide sontoloyonya selalu kontak-kontakan dengan komunitas MMT dunia mempromosikan printing money berbasis proyek. Makanya jangan suka sama si Sontoloyo ini. Nanti jadi beneran dapat mandat apa nggak bubrah itu model pemerintahannya. Partai-partai dan pejabat sekarang pada bengong. Mendingan mereka yang sekarang ini jalan terus. Jangan si Bosman ini. Kalau kata haters dan buzzer anti si Bosman yang gambar profilnya anjing, mukanya kucing yang nggak jelas itu berkata, si Sontoloyo ini ngawur idenya, terlalu di langit, tidak membumi, bahkan tidak bisa cukup masuk di got. Lo takut gue masuk got? Gue masuk beneran nih. Oke lah, nggak usah dibahas urusan God. Kita lanjut solusi nomor 2. Yang nomor 2 bagaimana solusinya? Sebentar, istirahat dulu. Kita fokus selesaikan corona dengan tetap di rumah sampai corona mereda. Sebentar lagi kok meredanya. Sambil menunggu redanya, saksikan video Bosman dari awal biar nggak lompat-lompat informasinya. Untuk solusi nomor 2 dijelaskan segera. Karena yang kedua bukan konsep, sudah dijalankan. Berapa banyak pengusaha yang mau exit atau mencari dana bermimpi listing jadi emiten di bursa saham IPO yang akan meraup keuntungan yang besar? Jawabannya banyak, tetapi tidak semua bisa mencapai ke sana karena tidak mudah mencapai bisnisnya. Karena bisnis Anda harus sudah bisnis 3.0. Apa itu bisnis 3.0? Kita mengenal ada 4 level di dalam bisnis. Ada level 1.0, ada level 2.0, ada 3.0, serta terakhir adalah 4.0. Pada setiap level tantangan atau musuhnya, begitu juga cara menyelesaikan masalahnya, jurusnya berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Level 1.0, tantangannya adalah penjualan, omset, biaya-biaya, dan bagaimana membangun tim. Di level 2.0, dikatakan level ini karena UKM atau bisnis Anda harus sudah punya produk, kemudian membangun brand atau pencitraan, serta memiliki sistem operasional atau pengelolaan yang kuat. Di level 3.0 atau 3.0, tantangannya bukan lagi mesin dan sistem komputerisasi, tetapi financial engineering yang harus sudah mulai paham. Level 4.0, tantangannya adalah peraturan pemerintah, peraturan daerah, regulasi, sertifikasi, ISO, dan ancaman persaingan dengan korporasi besar antar negara. Dan terakhir, 4.0 adalah harus sudah digital. Kita sekarang bahas bisnis atau organisasi 1.0. Level ini penting sekali. Kenapa? Data menunjukkan bahwa bisnis pada level 1.0 ini saat ini menyumbang lebih dari 40% penyerapan lapangan kerja karena jumlah UKM bisnis 1.0 itu lebih dari 30 juta. Tantangan pada level 1.0 ini sampai hari ini bahkan masih menjadi momok bagi banyak kaum UKM. Apa masalahnya? Lemahnya pembukuan, lemahnya pencatatan, kualitas produksi tidak tinggi, dan kebanyakan adalah trading atau perdagangan, jual beli. Untuk naik ke 2.0 harus ada produk, itu syaratnya. Ini masalah terbesar UKM, tidak punya produk sendiri. Pada bisnis atau organisasi 2.0, tantangannya adalah branding, pencitraan atau level kepercayaan, serta pengelolaan organisasi yang kuat. Kuncinya adalah manusia, teamworknya harus kompeten serta bersinergi, saling bekerja sama dan saling mendukung. Di masa lockdown atau slowdown saat ini, membangun manusia dan menyiapkan bisnis 1.0 jadi 2.0 adalah strategi yang tepat untuk dikerjakan sekarang. Kalau Anda sudah punya produk, sudah punya manajemen, baru naikkan bisnis organisasi Anda menjadi 3.0. Di sini seperti di awal video ini, tantangan adalah financial engineering, pengelolaan keuangan yang cerdas. Kata kuncinya adalah sistem keuangan, mempunyai sistem yang autopilot dalam bidang keuangan. Sekarang kita review ulangi sekali lagi. Kita sudah bahas bisnis 1.0. Kalau Anda ada masalah di bisnis 1.0, melewatinya gampang karena banyak guru yang bisa mengajarkan melewati bisnis 1.0. Anda pun bisa bertanya kepada siapapun.
Masalah di UKM Business 1.0 adalah bagaimana membuat accounting system, menggunakan pencatatan sederhana, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana menurunkan biaya, bagaimana promosi, bisa semua membantu Anda. Bisa semua Anda lewati 1.0 itu. Namun bisnis UKM 2.0 bahkan 3.0 ada baiknya Anda punya mentor. Dan pastikan mentor Anda sudah punya bisnis minimum 3.0 bisnis mereka. Kemudian pastikan untuk menjadi bisnis 3.0 maka bisnis kita harus bisa melewati 2.0 secara otopilot. Dan apa itu masalah di bisnis 2.0? Kalau 1.0 accounting, maka di 2.0 kita mulai bicara finance. Ini dunia baru dan pelik. Finance ini ada future value, ada IRR, ada EBITDA, ada liabilities, ada solvabilitas, ada free cash flow. Di mana kunci bisnis 2.0 sehat atau tidak adalah di level ini semua. Dan ada tax planning. Ribet kan? Nggak masalah, karena itu kita belajar bersama saya dalam video ini. Kita lanjut. Sebentar, sekedar intermezzo. Ini ada berita bagus. Anda pebisnis 1.0, derajat Anda lebih tinggi dibandingkan karyawan. Derajat pemikiran Anda jauh banget. Dan sering, tipe karyawan di dunia sosmed, komentarnya kayak owner 3.0. Bahkan begitu bos telat kasih gaji THR, panik bete wajahnya mulai bersungut-sungut panjang. Terus begitu dibayarin THR, gak peduli lagi dari mana datangnya THR, baru dia mulai tenang dan mulai bisa belagu-lagu. Faktanya sering tuh bisnis 1.0 berhutang hanya untuk bayarin THR kalian. Di sini sisi baiknya pebisnis 1.0. Anda sudah masuk kategori tangan di atas, manusia penolong, manusia pemberi. Jadi hormati dan hargai pengusaha itu walaupun di 1.0. Lebaran mereka sering gak lebaran. Kalau pegawainya bisa balik kampung berjumpa temu kangen keluarga, si pebisnis 1.0 belum tentu. Bisa cuma nyengir di rumah, gak kemana-mana. Bahkan masih jualan di hari mepet lebaran dan sehari setelah lebaran dagang lagi. Sedangkan pebisnis 2.0 mungkin THR sudah bisa dapat tanpa terlalu keringetan. Tapi hutang usaha pasti masih ada. Rumah masih nyangkut di bank misalnya. Mobil masih nyicil, masih dikejar pajak. Itu biasa di bisnis 2.0. Apa masalahnya dalam bisnis 2.0 selain finance? 1. Masalah operasional terhadap produksi yang terutama. Kedua, people atau SDM. Ketiga, pelanggan. Keempat, mitra usaha, vendor dan supplier. Nomor 5, merek dagang atau brand. Di sini dunia persilatan lebih rumit. Dalam dunia IPO bursa saham, tetap Anda tidak bisa masuk ke sana kalau Anda di 2.0. Ke bursa saham, bisnis harus 3.0 dan harus lulus clear. Fakta lagi yang lain adalah bisnis 2.0 sulit naik menjadi 3.0. Disinilah bisnis trap terjadi. Banyak pebisnis bahkan tahunan di atas 10 tahunan usahanya stuck di 2.0 tidak lulus-lulus atau terjebak. Namun bisa milioner juga di level ini. Dan sebagai informasi saja, setelah lulus 1.0 Anda di 2.0. Anda mulai dilirik oleh bank sebenarnya, tapi sering tidak punya jaminan. Jadi kalau Anda mulai dilirik bank, ya lembaga platform urun dana Santara mau terima Anda. Anda layak dibiayai walaupun Anda di kacamata bankers belum bankable karena tidak punya aset. Kembali ke 2.0. Di sini jurusnya perlu jurus khusus. Ada baiknya Anda berkumpul dengan yang 2.0 juga, bahkan yang lebih tinggi misalnya dengan 3.0. Jadi kesimpulan ke depan, kalau mau membantu ekonomi Indonesia, kuncinya bisnis UKM 2.0 ini diangkat, dan itu kami hadir solusinya. Ada 10 juta lebih UKM bisnis 2.0 ini. Anda pebisnis 2.0 perlu modal bukan? Untuk scale up membesarkan usaha Anda atau untuk branch out buka cabang. Pasti di 2.0 Anda sudah punya perusahaan atau PT, sudah punya omset yang stabil, pasti sudah punya sistem pembukuan finance yang rapi, sudah punya merek dagang, sudah punya produk. Kalau semua lengkap, Anda layak untuk terbang dengan mencari pendanaan melalui Santara. Itulah solusinya. Dan ada lebih 4 triliun rupiah dana tersedia untuk Anda berkembang, untuk Anda sukses. Ayo, mana UKM Anda?